Impact Kids. Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Giarti dalam Impact Kids hari ini. Ya, kita selalu bersyukur kepada Tuhan ketika kita masih boleh menikmati hidup di hari yang baru. Dan mari kita juga bersyukur kepada Tuhan atas setiap berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita untuk hari ini. Dan karena itu mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Kau beri kepada kami. Kami juga bersyukur untuk setiap berkat yang telah Kau sediakan bagi kami hari ini juga. Dan kami mengucap syukur juga untuk firman Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi kami untuk kami boleh baca dan kami dengarkan bersama-sama. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami pengertian atas setiap firman yang sudah kami baca dan dengarkan. Sehingga hidup kami boleh dipimpin olehnya. Dan hidup kami semakin hari semakin diperbaharui di dalam Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pernah nggak kamu mengalami sebuah situasi di mana sahabat kamu atau orang yang paling dekat dengan kamu melakukan sesuatu yang sungguh melukai hatimu atau membuat kamu menjadi sangat sakit hati. Nah, biasanya kalau itu terjadi, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan membenci dia, memusuhi dia, tidak mau lagi berteman dengan dia? Ataukah kamu akan memilih untuk tetap mengasihi dia dengan memberikan pengampunan kepada orang yang sudah menyakiti kamu? Ya, firman Tuhan hari ini yang kita mau baca dan kita mau dengarkan bersama-sama akan mengajar kepada kita bagaimana Tuhan Yesus pernah memberikan sebuah perintah kepada kita untuk kita tetap hidup di dalam kasih sebagaimana Dia telah terlebih dahulu mengasihi kita. Itu ada di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita mau baca sama-sama ya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ya, pada hari ini Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perintah kepada murid-muridnya dalam satu perikop yang berjudul perintah supaya saling mengasihi. Ya, kita tahu bahwa dalam hidup bersama dengan orang lain bisa saja terjadi hal-hal yang kurang menyenangkan yang kita alami akibat perbuatan orang lain. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua bagaimana seharusnya kita hidup bersama dengan orang lain. Sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa dan sebagai orang-orang yang sudah mengalami kasih Kristus di dalam hidup kita, Tuhan Yesus memberi perintah supaya kita saling mengasihi. Seperti dikatakan di dalam ayat 12 tadi. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi perintah Tuhan Yesus itu sangat jelas bahwa kita harus saling mengasihi, hidup satu dengan yang lain. Baik itu kita mengalami hal-hal yang buruk dari orang lain ataupun kita mengalami tindakan-tindakan atau perlakuan-perlakuan yang kurang menyenangkan dari orang lain. Nah, Tuhan memberi perintah untuk kita tetap saling mengasihi. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Kita adalah orang berdosa, tetapi karena kasih Allah yang begitu besar kepada kita, Dia datang ke dalam dunia menjadi manusia. Dan ketika Dia menjadi manusia, Dia tidak pernah berdosa. Akan tetapi oleh karena dosa-dosa kitalah
Dia mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita. Dan itu kasih terbesar yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita sekalian. Sehingga kita yang terlebih dahulu merasakan kasih Allah, kita wajib hidup di dalam kasih itu. Yaitu kita wajib hidup dengan saling mengasihi, sama seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Itu perintah Tuhan yang pertama. Lalu yang berikutnya Tuhan katakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan menyatakan kepada kita bahwa kita adalah sahabat-sahabatnya, sehingga dia mati untuk menanggung dosa-dosa kita sebagai sahabat-sahabat Kristus. Dan di ayat yang ke-14 dikatakan, kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepada kamu. Jadi sangat jelas ayat ini mengatakan kepada kita akan disebut sebagai sahabatnya Allah kalau kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam hidup kita. Apa perintah Tuhan? Yaitu tadi balik lagi di ayat yang ke-12. Hendaklah kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi kalau ada orang yang berbuat salah kepada kamu, ada orang yang membuat kamu terluka, ada orang yang membuat kamu menjadi sakit hati, tugas kamu adalah untuk kita tetap mengasihi dia dengan memberikan pengampunan kepadanya. Kita tidak boleh menaruh dendam ataupun balas memusuhi orang itu, tetapi perintah Tuhan sangat jelas kepada kita untuk kita tetap mengasihi dia. Karena Kristus lebih dahulu mengasihi kita yang adalah orang berdosa. Nah, itulah perintahnya, dan kita akan disebut sebagai sahabat-sahabatnya Kristus kalau kita melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Lalu di ayat yang ke-15 dikatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Kita bukan lagi hamba, tetapi kita adalah sahabatnya Tuhan. Kita orang-orang yang sudah dimenangkan, kita menjadi sahabat-sahabat Tuhan ketika kita melakukan apa yang menjadi perintahnya. Dan itu sudah sangat jelas. Oleh karena itu mari kita juga hidup dengan menjadi sahabat buat orang lain. Hiduplah dalam persahabatan dengan semua orang, termasuk orang-orang yang sudah menyakiti kamu atau membuat kamu menjadi terluka. Mari kita hidup dengan damai, menaruh kasih kepada semua orang sama seperti Kristus sudah memperdamaikan kita dan sudah mengasihi kita. Apakah kamu siap untuk melakukan hal ini? Yuk mari kita jalani hidup kita sebagai orang-orang yang penuh kasih kepada sesama kita. Hidup dalam persahabatan dengan semua orang. Dan jadilah berkat bagi orang-orang di sekitarmu. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang sudah mengajar kami bagaimana seharusnya kami hidup sebagai murid-murid-Mu. Tolong kami untuk kami dapat hidup dengan saling mengasihi, saling mengampuni, dan kami dapat menjadi sahabat bagi semua orang. Tolong kami ya Tuhan untuk kami dapat tetap mengenakan gelang persahabatan itu untuk semua orang, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali dalam Impact Kids selanjutnya. Impact Kids.